Tahap pertama, 100 sekolah rintisan sudah mulai beroperasi sejak Juli hingga awal Agustus mendatang. Salah satunya adalah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 di sentra milik Kementerian Sosial. Kita akan lihat seperti apa isinya. Pemerintah melalui Kemensos resmi memunculkan program Sekolah Rakyat, sekolah gratis berasrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrim. Mengemban tujuan mulia, memberi pendidikan berkualitas, sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dan saudara, saat ini saya tengah di antara para siswa yang sedang masa orientasi di Sekolah Rakyat hari pertama mereka. Dan kita coba tanya-tanya kepada salah satu siswa. Yang kita pilih adalah siapa namanya? Shalom. Shalom. Shalom, ini hari pertama di Sekolah Rakyat. Ya. Ada perasaan deg-degan atau gugup atau apa? Enggak, senang. Senang. Emang mau sendiri ke sini? Enggak sih, karena keinginan orang tua. Di sini juga senang bisa dapat teman baru, fasilitas baru. Awalnya udah tahu belum kalau Sekolah Rakyat itu harus tinggal di asrama? Tahu. Tahu. Shalomnya tahu. Tahu. Sempat ada ini nggak? Wah, ini nanti jarang ketemu mama gitu. Iya sih, tadinya sempat nolak. Tapi kata mama, biar bisa gapai cita-cita kamu, jadi kayak kakak-kakak kamu, jadi sukses. Oh gitu. Kakak-kakak udah pada kerja Udah. semua? Gitu. Shalom cita-citanya apa? Aku jadi arsitek. Oh, pengen jadi arsitek? Ya. Di sekolah dapat fasilitas apa aja, Shalom? Dapat seragam, terus dapat makan 3 kali sehari, terus dapat snack 2 kali. Satu Snack hari itu itu 2 pagi kali. dan sore ya? Ya, terus dapat fasilitas laptop. Oke. Tapi Sama laptopnya boleh kamar. dibawa ke asrama nggak sih? Nggak boleh, ini cuma buat belajar doang. Oh, di kelas? Ya, Ada pesan-pesan khusus nggak dari mama? ada. Apa aja pesannya? Belajar yang giat, biar kamu bisa jadi orang sukses, bisa membanggakan kedua orang tua. Aku juga pengen biar orang tua dibantu, pengen diumrohin kalau udah sukses. Amin, amin. Jadi kalau mau jadi arsitek kan harus kuliah ya? Rencananya Iya. kuliah di mana? Australia. Oh, ke Australia kuliahnya. Amin. Semoga tercapai ya, Shalom, cita-citanya. Amin. Sukses. Saudara, setelah tadi kita masuk ke ruang sekolah rakyat yang ada di STIS Cibinong, Kabupaten Bogor, kita akan lihat seperti apa sebenarnya fasilitas yang ada di sekolah rakyat di Bogor. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat STIS Cibinong, Bu Fitri Puspitasari. Terima kasih, Bu. Boleh nggak antar kami keliling sekolah rakyat untuk school tour seperti itu? Kita mau lihat isinya apa aja. Gedung sekolah rakyat itu ciri khasnya di sini catnya terakota. Jadi seperti ini ruang kelas, ini adalah musola kami. Nah, di sebelah sana di sana ada lab IPA, perpustakaan, ruang BK, ruang UKS dan ruang OSIS, Pak. Oke, semuanya sudah siap? Sudah dalam proses, Pak, tapi sudah siap semuanya. Maksudnya bangunannya sudah ready gitu, Pak. Bangunan sudah ready, tapi semua detailnya masih proses ya? Masih Karena ini dalam hari pertama proses. juga masih orientasi ya? Betul. Lalu di sebelah sana ada asrama putra, Pak. Oke. Ya, asrama putra itu murid kita putranya 57 orang. Ya. Boleh diajak ke asrama, Bu Fitri? Boleh, Kita mau lihat silahkan. asramanya seperti apa? Oke, asramanya di sebelah sini. Kita udah ada di kamar 3 asrama putra sekolah rakyat STIS Cibinong Kabupaten Bogor. Kita lihat apa yang ada di dalam asrama putra. Di sini disediakan meja belajar, 1 meja untuk 1 siswa, dan juga bunk bed ataupun kasur tingkat untuk 2 tingkat untuk kamar ini. Seluas sekitar 3 kali 5 meter atau 15 meter persegi. Ada 6 tempat tidur di sini. Jadi ada kapasitasnya itu ada 6 orang dan masing-masing punya 1 meja belajar dan juga 1 lemari untuk kebutuhan mereka seperti pakaian dan juga barang-barang pribadi yang diperuntukkan untuk 2 siswa. 1 lemari 2 siswa. Kita masuk, kita lihat. Guys, punten. Ini lagi pada ngapain? Lagi pura-pura tidur ya? Yang mana yang pura-pura tidur? Saya kasih. Kita tanya-tanya dulu. Kita tanya yang pura-pura tidur dulu. Siapa namanya? Arai. Arai. Arai, duduk dulu dong, Arai.
Baik, sorry nih tadi diganggu pura-pura tidurnya. Nah, ini kan hari pertama masuk ke sekolah rakyat. Ada perasaan ini nggak? Perasaan khawatir nggak tinggal di asrama? Aduh, kalau khawatir sih nggak ada kayak. Aman aja? Aman. Aman. Sebelumnya sekolah di mana? Di SDN Kuku 2. Bogor. Iya. Jadi pisah sama orang tua gimana? Ya, rada sedih. Sedih juga. Orang tua tadi nganter? Iya. Nganter. Kenapa sih mau ke sekolah rakyat? Ini kan asrama ya, jadi jauh dari rumah. Ya, pengen ngerasain hawa yang beda aja lah. Pengen yang beda, Iya. pengen mandiri gitu ya. Iya. Tapi menurut kamu udah cukup belum fasilitasnya? Cukup lah kayaknya. Cukup ya? Udah cobain ini, kasurnya juga lumayan oke nggak sih? Boleh lah. Boleh ya? Sebelumnya punya meja belajar nggak di rumah? Enggak. Pesan dari orang tua apa di sini? Jangan bader lah, oke. Emang bandel di luar? Enggak lah. Oh enggak. Enggak. Anak baik. Oh kangen nggak sama orang tua? Baru tadi ketemu. Belum kangen ya? Ya udah, thank you ya Arai, makasih. Kita tanya yang lain dulu nih, yang atas tadi yang bawel ini. Oh, ya. Siapa namanya? Syarif Ramadan. Syarif, sorry kita ganggu ini lagi istirahat ya. Gak apa-apa ya? Enggak. Tadi kata kepala sekolah, saya tadi ngobrol sama kepala sekolahnya itu nanti siswa-siswa nyuci sendiri. Itu gimana? Nyuci baju sendiri loh. Harus mandiri berarti. Berarti nyuci baju sendiri. Iya. Selama ini nyuci baju siapa? Mama. Oh gitu. Berarti mulai hari besok sepertinya harus nyuci sendiri. Gimana? Enggak terlalu bisa nyuci. Belajar dulu nggak? Iya. Iya belajar dulu. Tapi siap dong. Siap. Siap. Karena kan di sini nanti bukan cuma diajari akademik aja, tapi kamu diajari juga skill-skill dalam kehidupan. Cita-citanya apa nanti kalau dia gede? Arif? TNI kalau enggak itu pengusaha. Pengusaha kalau nggak TNI. Iya. Oke. Semoga bisa jadi tentara yang baik dan juga pengusaha yang jujur. Amin. Amin. Sini ada selain kamar ada fasilitas lain juga, bisa diceritakan, Bu Fitri? Ya, di sini ini kamar guru laki-laki Pak. Lalu sebelahnya kamar wali asuh. Di situ ada beberapa kamar wali asuh. Ini kamar Nanti mandi. ada wali asuh yang tetap tinggal di sini untuk Iya. mendampingi siswa. Betul. Ada Ada wali berapa asuh. orang? Wali asuh itu kalau laki-laki ada 3 Pak. Sedangkan wali asramanya 1. Karena wali asuh itu satu wali asuh itu mengasuh 9 sampai 10 orang. Juga ada kamar mandi, ada laundry room juga. Jadi nanti anak-anak ini nyuci sendiri walaupun ada mesin cuci gitu. Jadi mereka diajarkan juga kemandirian, bagaimana mereka bisa basic life skill-nya itu mereka punya gitu. Jadi mereka merapihkan tempat tidur sendiri, mencuci tempat bekas makan mereka sendiri, mencuci baju sendiri. Nanti juga mereka menyetrika sendiri gitu. Kegiatannya itu mulai dari pukul berapa sih? Nah, kegiatan siswa-siswi di sekolah rakyat ini mulai dari 3:30 Pak. Jadi ada ibadah malam 3:30 pagi sampai jam 10 malam. Jadi maksimal anak-anak itu tidur jam 10. Seperti di 7 kebiasaan hebat anak Indonesia itu kan tidur cepat. Saudara, selayaknya sekolah berkonsep asrama atau boarding school, para siswa sekolah rakyat mendapatkan makan 3 kali sehari dan 2 kali snack pada pagi dan sore hari. Kita akan lihat di hari pertama mereka bersekolah seperti apa menu yang mereka dapatkan di sekolah rakyat di STIS Cibinong, Kabupaten Bogor. Kita akan lihat seperti apa menu. Hai. Maaf ya, ini ganggu lagi makan. Ini namanya siapa? Aini. Aini. Aini dengan Tiara. Mutiara. Aini, Mutiara. Ini kan hari pertama yang masuk sekolah rakyat. Ini makan pertama atau tadi pagi udah sempat makan? Makan pertama. Ini makan pertama. Iya. Soalnya aku pagi cuma makan roti itu doang. Oh, dapat roti. Iya. Oke. Ini menunya apa aja, boleh diceritain nggak? Ayam, tempe, tahu, sama ini sayur apa sih? Itu juga gitu. Sayur ini ya, capcay ya? Dia ngejeruk. Oke, jadi lengkap ya, ada semuanya ya, Iya. ada karbohidrat, ada protein, proteinnya double nih, ada tempe dan tahu Iya. juga, dan dapat sayur dan juga buah.
Rasanya gimana? Enak, Enak. Emang doyan ayam juga? doyan. Kalau yang nggak doyan apa? Yang nggak doyan, ini aku. Sayurnya nggak doyan? Sayurnya nggak doyan, kurang. Oh, kurang enak. Iya. Oh, oke. Bukan kurang enak. Kurang apa? Nggak doyan aja aku. Saudara, tadi kita sudah bertanya-tanya dengan beberapa siswa dan kita biarkan saja mereka melanjutkan makan siangnya. Sebelum masuk sini tadi saya juga melihat orang tua siswa yang masih diperbolehkan untuk mengunjungi ataupun mengantar anaknya di hari pertama sekolah di Sekolah Rakyat di STIS Cibinong Kabupaten Bogor. Kita akan coba cari satu orang tua yang masih menunggu anaknya makan siang hari ini. Punten. Teteh, lagi nganterin anaknya ya? Iya, lagi ngeliatin anak. Oh gitu. Iya. Teteh namanya siapa? Teh Tuti. Tuti, Iya. boleh cerita nggak Teh? Kita kan pengen tahu nih kenapa mengirimkan anaknya sekolah di asrama ini. Awalnya gimana sih ceritanya? Awalnya sih ya ditawarin ya, ada yang datang dari Kemensos ke sini, ke rumah. Udah gitu ya kebenaran anaknya mau juga. Langsung itu tanda tangan dia. Satu karena biaya, ya ekonomi. Yang kedua ya mungkin di sini lebih baik lah gitu dibanding di luar gitu kan. Di sini mungkin dijaga ketat lah ya sama ininya gitu. Maaf, Sama ya. sebelumnya Teh Tuti profesinya apa kalau boleh tahu? Kalau saya mah cuma pekerja biasa. Tapi kerja. Iya, kerja bantu-bantu. Suami kerjanya gitu ya kurang. Membantu banget ini sih, mengurangi beban lah ya, beban biaya buat sehari-hari juga, ekonomi juga. Soalnya kan sehari-harinya juga kan pengeluaran belum yang ini yang itu. Seenggaknya kalau ini masuk sekolah rakyat kan kebantulah kita jadi nggak begitu berat, jadi ringan gitu. Menurut Teh Tuti ada harapannya seperti apa sistemnya bisa para orang tua murid yang ada di rumah ini bisa tenang gitu nanti untuk anak-anaknya berasrama di sini. Ya mungkin lebih di ini lagi ya, dipantau lagi aja gitu. Jangan sampai ada yang ngebully-bully kayak gitu kan. Kalau udah dibully kayak gitu kan jadinya depresi gitu ya. Takutnya ini mah cuma minta dipantau, lebih dipantau aja. Jadi ke orang tua juga tenang gitu. Kementerian Sosial punya sejarah juga jejak kasus-kasus korupsi. Komitmen Kementerian Sosial untuk menjaga program sekolah rakyat ini bebas dari korupsi. Selain menggunakan gedung milik Kementerian Sosial dan Pemda yang telah direvitalisasi untuk sekolah rintisan sementara, pemerintah juga akan membangun gedung baru di lahan seluas 5 hingga 10 hektar. Mulai tahun 2026, lewat Kementerian PUPR, pemerintah akan mulai membangun 100 gedung sekolah rakyat permanen yang menelan anggaran 25,8 triliun rupiah dan akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Kami pun berbincang dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengenai kesiapan Kementerian Sosial menjalankan program sekolah berasrama yang operasionalnya diperkirakan menelan biaya hingga 48 juta rupiah per siswa untuk 1 tahun. Pak Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ya. Sekolah rakyat ini adalah salah satu visi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang masuk dalam cita-citanya untuk mengentaskan kemiskinan lewat jalur pendidikan salah satunya. Artinya sekolah rakyat ini diperuntukkan ya bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kalau di data tunggal sosial ekonomi nasional karena berangkatnya dari sana untuk rekrutmen siswa segala macam itu masuk di desil 1. Desil 1, miskin 1. ekstrim. Miskin ekstrim. Nah, miskin ekstrim sendiri itu sekarang ini ada sekitar 3,17 juta ya. Sedangkan menurut BPS anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah itu ada sekitar 4,2 juta. Sosialisasi atau pendaftarannya seperti apa Pak? Apa Kemensos jemput bola? Untuk rekrutmen siswa berangkatnya dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu pelaksananya tim dari Kemensos, dari BPS, ya, dari Dinsos gitu loh. Termasuk tim-tim yang ada di pemerintah daerah maupun di masyarakat.
Jadi data dulu, baru kemudian kita melakukan ground check. Oke. Gitu loh. Kalau kemudian memang ini memenuhi syarat untuk menjadi calon siswa, ya kemudian kita daftar. Hasil semua pendaftaran ini kemudian kita bawa ke bupati atau wali kota, mereka yang taken. Ya, ini sifatnya kan sementara. Ya kan, sedangkan kemudian sekolah ini kan harus terus berlanjut. Betul. Maka kemudian kita juga diperintahkan oleh Pak Presiden untuk membuat sekolah yang permanen. Itu lahan, ya kan, lahan. Dulu perintahnya itu lahannya itu 5 hektar. Terakhir Pak Presiden meminta supaya fasilitas yang ada di sekolah itu komprehensif, itu 8,2 hektar. Untuk kurikulum, apa yang beda dengan sekolah negeri, Pak? Jadi ini boarding, ya, ini boarding. Secara khusus ya, mungkin yang membedakan dengan sekolah formal yang ada sekarang ini, itu kurikulumnya itu multi entry dan multi exit. Jadi multi entry itu kalau misalkan ya siswa di SD bisa menyelesaikan jenjang pendidikannya itu 4 tahun, tidak 6 tahun ya, bisa lulus gitu loh. Ya. Multi exit itu kalau misalnya ada yang masuk sewaktu-waktu gitu loh, itu juga harus kita terima. Karena memang sekolah ini kan sekolah khusus untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ini salah satu kelas di SIS Intan Suweno, dan kita lihat fasilitas lengkap, laptop. Ya. Ada Ini TV digital. disediakan untuk anak, anak satu siswa satu, untuk kebutuhan mereka belajar. Ya. Untuk alat belajarnya segala macam kita sudah base-nya digital, gitu, digital. Karena kemudian juga kita untuk melihat bakat ataupun keinginan anak-anak ini seperti apa, kita juga melakukan namanya talent mapping. Misalkan namanya siapa? Salom ini ternyata begitu mengisi modul yang ada di talent mapping itu ketahuan nanti kemampuannya seperti apa gitu loh, ya kan. Terus cocoknya nanti kalau berprofesi seperti apa itu ketahuan gitu loh. Yang menjadi siswa di sekolah rakyat itu sudah termapping. Oke, Pak, boleh kita sambil duduk bareng sama anak-anak. Sektor pendidikan menurut ICW itu tidak pernah lepas dari top 5 sektor yang menjadi ladang korupsi. Bahkan kita sama-sama mengakui kalau Kementerian Sosial punya sejarah juga jejak kasus-kasus korupsi. Komitmen Kementerian Sosial untuk menjaga program sekolah rakyat ini bebas dari korupsi. Sejak kita diperintah oleh Pak Presiden untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini bersama kementerian-kementerian yang lain, kita sudah terbuka. Ya, kita sudah terbuka dan kita sudah punya konsep bahwa ini harus diawasi baik secara internal maupun secara eksternal gitu loh. Secara internal tentunya kita ada inspektorat, ya kan, ada BPKP dan lain-lain. Secara eksternal gitu loh, itu ada DPR, ada masyarakat, ada NGO, dan dalam posisi ini Kemensos komited bahwa semua yang ada di sekolah rakyat itu akan kita buka, akan transparan dan akuntabel. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Masyarakat tidak perlu khawatir. Nggak usah khawatir ya. Terima kasih, Pak Agus. Kami juga bertanya kepada pemerhati pendidikan, apa saja yang harus diperhatikan pemerintah agar program sekolah rakyat berjalan efektif. Mas Doni, sekolah rakyat program pemerintah untuk anak-anak miskin hingga miskin ekstrim. Ini sudah berjalan tahap pertama. Menurut Anda ini langkah tepat nggak sebenarnya? Kalau saya melihat bahwa target sasarannya itu adalah untuk anak-anak miskin dan ekstrim miskin yang benar-benarnya, kebijakan ini menurut saya sangat tepat. Mengapa? Karena kalau anak-anak ini masuk di sekolah reguler, itu pasti dia tidak akan bisa belajar dengan baik. Karena dalam gambaran saya yang miskin dan miskin ekstrim atau status sosial ekonomi yang paling bawah di desil 1-2, itu semestinya orang-orang yang misalkan nih anak-anak jalanan, anak-anak pemulung gelandangan yang tidurnya di gerobak, yang nggak mungkin mereka masuk ke sekolah lalu balik lagi ke gerobak untuk belajar. Maka harus disediakan sekolah berasrama yang memungkinkan mereka belajar dengan lebih baik. Kita tidak melihat gelandangan ada di jalanan, itu bisa jadi indikator kalau program ini sukses sebenarnya. Iya dong. Kalau saya prinsipnya jelas. Anak-anak yang mengemis, mengamen,
menggelandang, bekerja untuk orang tuanya, bahkan dimanipulasi oleh orang tuanya untuk meminta-minta. Mereka yang menjadi manusia perak yang di sini banyak banget itu kan banyak anak-anak sekolah. Siapa yang ngurusin itu? Itu kan Departemen Sosial. Belum lagi kalau nanti di Kemensos sendiri pendataannya kacau. Kalau pendataannya kacau, anak-anak yang akan masuk di sekolah-sekolah rakyat itu bukan anak-anak yang menjadi target sasaran mau dientaskan kemiskinan. Bukan yang miskin ekstrim. Bukan yang miskin ekstrim. Potensi salah sasaran. Potensi salah sasaran. Seperti kemarin saya lihat di TV ya, kita kan ada bahasa-bahasa tertentu ya. Kok yang hadir di sana orang tuanya ayam-ayam aja, tampaknya ya sepertinya sejahtera. Memang kita nggak bisa melihat dari kondisi fisiknya aja ya. Tetapi memang perlu diperhatikan. Jangan sampai Kemensos salah data, sehingga justru anak-anak yang gelandangan, pemulung, yang miskin, yang terlempar di jalanan, yang kalau negara tidak hadir, itu malah tidak bisa masuk ke sana. Oke. Itu yang menjadi persoalan besar nanti. Mas Doni, ada juga tadi poin yang Anda katakan ini bisa jadi menimbulkan ketidakadilan. Pertama, ketidakadilan itu akan terjadi ketika sama-sama anak Indonesia, sama-sama punya akses. Bahkan sekarang ini anak-anak dari keluarga yang bukan desil 1-2 pun, mereka kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bagaimana pemerintah daerah seluruh Indonesia mengusahakan agar setiap anak, apapun kondisinya, bisa masuk sekolah gratis minimal SD dan SMP. Bukan malah membuat sekolah yang sifatnya elitis seperti sekolah rakyat seperti ini. Tentu sekolah rakyat seperti ini sangat dibutuhkan. Tadi seperti saya bilang, asal benar-benar target sasarannya jelas, data-datanya valid, sehingga itu tidak dimanipulasi. Saya sebagai orang yang bayar pajak, saya rela kok misalkan nih anak-anak yang keluarga miskin ekstrim itu disekolahkan di asrama, dibayar 60 juta per tahun, saya rela. Tapi benar-benar anak-anak itu yang mendapatkan manfaat. Bukan anak-anak dari keluarga yang sudah cukup mampu karena melihat ini sekolah bagus, dapat sarana prasarana bagus, dapat makan bergizi bagus, ada sarana internet, dapat laptop, lalu mereka kemudian berusaha untuk masuk ke sana dengan cara mungkin kong kali kong dengan orang-orang Kemensos. Saya rasa ini nggak bisa diterima. Maka transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban publik harus jelas karena dananya sangat besar. Memperbaiki sistem dan menjamin pendidikan dasar jadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan ekstrim di Indonesia. Namun butuh komitmen pemerintah dan masyarakat, jangan sampai program sekolah rakyat justru tak tepat sasaran dan menimbulkan kesenjangan kualitas antar sekolah. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Saya, Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.